Mazmur 47 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-eluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita praktekkan pengajarannya di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengajak kita sebagai orang Kristen untuk memuji dan memuja Allah yang Maha Tinggi, Raja semesta alam, Raja yang menaklukkan segala bangsa, Raja yang mengasihi umatnya, yang menyatakan kemenangan, dan kita diarahkan, dituntun untuk memuji Allah. Tujuan Mazmur ini jelas untuk menggugah hati setiap orang Kristen untuk memuji Allah dengan sungguh-sungguh, menggugah setiap orang agar melakukannya, tidak hanya dalam komunitas bergereja, di gereja lokal masing-masing, juga di dalam setiap aktivitas dan dalam komunitas ataupun dalam individu kita setiap hari. Kita dituntun bagaimana seharusnya melakukan puji-pujian kepada Tuhan Allah dengan penuh kegembiraan. Kita diperlengkapi dengan keagungan Allah, kedaulatan dan kekuasaannya, serta perkara-perkara besar yang telah diperbuatnya bagi kita umatnya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang menyatakan diri kepada kita, yang memberikan kepada kita kemenangan, sehingga kita memandang kepada Dia, Kristus, Raja gereja, Raja surga, Raja yang beranugerah, yang telah menerapkan dan merampungkan semua misinya di bumi ini dan menggenapkan seluruh rancangannya, baik nantinya di dalam finalitas kedatangannya kembali. Kita diajak untuk memuji Tuhan Allah. Tentunya kita memuji Tuhan Allah di antara bangsa-bangsa, baik orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya, sebagai kesaksian dalam hidup kita bahwa memang kita mengenalnya dan sebagai perwujudan kehormatan kita kepadanya. Kita dipanggil juga untuk bertepuk tangan dengan satu tanda sukacita dan kepuasan hati berasal dari Tuhan yang memberikan kepada kita berbagai berkat, baik jasmani maupun rohani. Kita mengeluh-elukan Allah bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Tuhan berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Karena itu, mari kita bersama dengan puji-pujian kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang tidak terbatas, yang melampaui segala karya ciptaannya, yang sempurna, yang patut dihormati oleh setiap orang. Kita bersyukur karena kita mengenal Allah yang berdaulat. Kita bersyukur karena kita memuji Raja atas seluruh bumi, yang memberikan kepada kita keberhasilan dalam segala tindakan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Di antara segala bangsa yang mungkin mereka mau menyerang kita, mau menganiaya atau melecehkan, merendahkan kita, kita tetap bersandar bergantung kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita.
Kita tidak ciut, tidak jadi pengecut, walaupun kita tahu kita bisa jadi seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian, namun kita bisa hidup berkemenangan. Kita akan dilindungi dan tetap dengan kasih-Nya dan kuasa kerelaannya kita mendapatkan kemenangan. Tentunya karena kita dipilih dari antara umat manusia. Tuhan memilih kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena jasa baik kita. Kita dipilih karena memang kita miliknya dari semula. Karena kita memang orang-orang yang ditentukannya dari semula. Bukan karena kita punya keunggulan seperti orang-orang lain. Bukan karena kita lebih unggul, lebih baik, lebih benar. Tetapi karena kita memang telah ditetapkan di dalam kekekalan. Dengan kenyataan seperti itulah kita merasakan kebahagiaan sebagai orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah sendiri. Bahkan kita sebagai milik pusaka-Nya yang akan mewarisi tanah pusaka yang telah disiapkan bagi kita umat-Nya. Dengan pengertian tersebut, iman kita makin bertumbuh, berakar, dan berbuah. Tentunya kita akan terus berjuang, akan terus konsisten memuji Allah. Kita bermazmur dan berkali-kali penulis dari Mazmur 47 ini mengajak kita sebagai orang Kristen untuk terus bermazmur bagi Allah, bermazmur bagi Raja kita, bermazmur karena memang Dia patut dan layak dipuji dan disembah. Artinya, bermazmur di sini adalah sebuah kewajiban yang sangat perlu untuk sering kita lakukan, untuk kita sering gunakan kata-kata ini, untuk kita mengulangnya dengan sungguh-sungguh tanpa kesia-siaan. Kita melakukannya dengan perasaan yang penuh dengan kehormatan. Bermazmur karena di sini kita mendapatkan pengajaran bagaimana kita seharusnya memuji Tuhan, bagaimana seharusnya kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dengan prinsip kita mengasihi sepenuhnya dengan kekuatan kita, akal budi kita. Kita juga memuji Tuhan Allah yang sungguh-sungguh telah menyatakan kemenangan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memuji anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dengan sorak-sorai. Tentunya kita juga menanti-nantikan kedatangannya kembali, dan kita bersyukur karena di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus setia menopang, memelihara, mendoakan kita. Dan dalam keadaan demikian, kita percaya Raja Yesus Kristus, seorang penakluk sebagaimana Dia adanya. Ia melucuti pemerintah, penguasa-penguasa dunia ini dan membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan kepada umat-Nya tempat yang layak bagi anak-anak Allah. Kita memuji Allah yang bertakhta itu, karena Dia memang adalah Raja atas seluruh bumi. Tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata ini miliknya. Sebab Ialah pencipta dan pemilik dari alam semesta. Ialah yang memelihara dan memerintah segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dikendalikan atau di dalam pengendaliannya. Karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur atas apa yang dinyatakan Tuhan sebagai Raja yang mengatur dan yang bertakhta untuk selama-lamanya. Tidak tergantikan dan kekal. Kita perlu dan patut untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui pemberitaan Injil yang kita lakukan kepada banyak orang. Di antara banyak orang yang mendengar berita Injil Yesus Kristus, kita percaya bahwa ada ahli-ahli waris dari kerajaan Allah yang masih sisa di antara umat manusia. Dan kita bersyukur kita di antaranya sebagai warga kerajaan Allah, umat-Nya, Allah perjanjian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk meyakini orang lain juga dengan satu pernyataan bahwa kita adalah umat Allah yang hidup dan yang menggenapkan seluruh janjinya bagi anak-anaknya seperti yang sudah
dialami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai orang-orang Kristen, yakni pemuka-pemuka bangsa yang berkumpul pada waktunya di langit dan bumi yang baru sebagai umat Allah, di mana Allah yang empunya seluruh hidup dan kehidupan kita. Doksologi ini harus terus kita nyatakan dan kita lontarkan sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.